Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah sarapan pagi sambil kumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda pemirsa. Kemudian untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Dan pemirsa, Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat mengendarai kendaraan ya, karena pemirsa sangat berbahaya dan kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja baik yang disajikan di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan, ini pemirsa tentang menumbuhkan kesadaran hukum ya. Nah, ini pemirsa di pagi hari ini saya hadirkan ada Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor Cirebon Kota, advokat muda ini pemirsa di pagi hari ini yang nanti kita akan berbincang bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat kita ya saat ini. Kemudian bagaimana pandangan dari sosok advokat muda ini terhadap kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang dimaksud. Kemudian apa sih ini pemirsa saat ini yang sedang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor Cirebon Kota. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh LBH Ansor Cirebon Kota dan seterusnya. Nanti kita akan obrolkan dengan advokat muda di pagi hari ini. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini. Ngobeng yuk untuk Hari Kemerdekaan. Gelar upacara di Stadion Bima Madia, Kota Cirebon. Kemudian Deju Fu ya 2018 Indonesia versus Myanmar, hasil pertandingan normal 1-1 alias seri pemirsa. Akhirnya Indonesia memenangkan pertandingan lewat drama adu tendangan penalti tadi malam pemirsa, dan Indonesia melangkah ke babak final ya. Itu pemirsa timnas U16. Kemudian X-Ring 1 Kapolri disorot, bikin rilis penembakan Brigadir J. DPR minta Bareskrim serius dalami perannya ya. Dugaan-dugaan mengarah pada Fahmi pemirsa. Kemudian podcast dengan Bupati, bahas spot tourism. Ya, hari ini Azrul Ananda dan Joni Rai Gowes Cirebon Kuningan. Joni Rai ini pemirsa. Kemudian Kepung Cendol, ini catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kembali ke masa 90-an, tempat menuangkan seni dan kreativitas. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Baru 10% serahkan PSU. DPRKP jemput bola untuk kepentingan masyarakat. Kemudian GOW sambut hari ulang tahun Republik Indonesia dengan lomba. Diduga ada kecurangan kapal hindari pajak. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa, insentif untuk tenaga kesehatan macet.
Dinas Kesehatan masih tunggu verifikasi 2 rumah sakit milik pemerintah. Kemudian ada pernyataan dari Siska Karina, Baznas bukan untuk dipolitisasi. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Tugas pansel selesai, Sekda di tangan Bupati. Ini pemirsa, Jumat besok pengumuman 3 besar. Kemudian PKB plot 1 fraksi. Ini dari kota Cirebon pemirsa. Kemudian dari Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan dukung penambahan kuota P3K tenaga kesehatan. 3 bangunan aset Gua Sunyaragi dikosongkan. Kemudian Lili Elia monitoring desa sadar hukum. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang menjadi narasumber adalah Ketua LBH Lembaga Bantuan Hukum Ansor Cirebon Kota. Ini pemirsa ada advokat muda, ada Kang Ahmad Zuizin SHMH. Selamat pagi Kang Zuizin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Kang Zuizin? Alhamdulillah baik. Ini lama nggak ketemu dengan Kang Zuizin nih ya. Ada sekitar 7 bulanan Kang. Oke, dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa interaktif langsung 0231482138. Pemirsa juga bisa memberikan pendapat Anda, kemudian juga komentar Anda. Ini bisa melalui WhatsApp atau SMS juga ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Kang Zuizin nih. Kang Zuizin, ini tentang topiknya menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat kita. Menurut Anda, kesadaran hukum di masyarakat kita saat ini seperti apa sih? Silakan Kang Zuizin. Alhamdulillah, terima kasih Kang Habib. Ini sebenarnya udah lama juga kita nggak bertemu ya Kang Habib ya. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Ahmad Zuizin selaku Ketua LBH Ansor Kota Cirebon. Sebelum saya jawab pertanyaan yang Kang Habib tadi sodorkan, terlebih dahulu mohon izin Kang Habib, saya silakan. Mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Fahri Siregar. Semoga Pak Kapolres semakin sehat, semakin bermanfaat, dan diberikan terus kekuatan dalam mengemban amanah sebagai Kapolres Cirebon Kota. Terima kasih. Itu ya, oke. Silakan Kang. Tentang bagi masyarakat kita ya, ini untuk kesadaran hukumnya hingga saat ini. Anda sebagai advokat muda yang sering mendampingi klien, juga kadang mendampingi masyarakat gitu. Seperti apa sih Kang gitu masyarakat kita saat ini? Baik. Kalau berbicara lembaga bantuan hukum, itu kita sudah familiar lah dengan istilah 16 2011 lah itu. 16 2011. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 itu tentang lembaga bantuan hukum, yang mana lembaga bantuan hukum itu harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Oh, secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan. Karena di Indonesia ini kan sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 2 bahwa keadilan itu hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka akhirnya pemerintah memberikan sebuah solusi di Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 itu, undang-undang lembaga bantuan hukum. Jadi berhak, dan kita juga sebagai lawyer, sebagai pengacara itu ada hak untuk, ada kewajiban, mohon maaf, ada kewajiban untuk memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk di kota Cirebon sendiri, kalau wilayah hukumnya LBH Ansor Kota Cirebon relatif sadar hukum. Ini ditandai dengan apa gitu, Kang? Maksudnya indikatornya itu apa? Relatif sadar hukum itu, Kang Zuizin? Iya, indikasi masyarakat untuk di kota Cirebon sendiri dengan adanya berbagai aduan kepada kita, Kang Habib, hampir tiap hari lah, hampir setiap hari ada saja yang barusan tadi malam juga ada yang telepon konsultasi hukum lah, dari mohon maaf dari mulai yang masalah kecil, masalah rumah tangga, rumah tangga, sampai keluarga dengan, gitu ya. sampai dengan tetangga, bahkan yang ada yang pidana juga tentang asusila juga ada tadi malam. Kemudian sopir, mengenai sopir truk yang terjadi masalah baru tadi malam ya, insya Allah kami dampingi untuk masalah-masalah yang insya Allah bisa diselesaikan kita untuk di LBH Ansor sendiri. Karena kebetulan saya baru lulus, Kang, di mediator Mahkamah Agung, non hakim. Jadi prinsip hukum kita di LBH Ansor juga mengedepankan non litigasi dulu, kan. Non litigasi itu jangan dulu ditarik ke ranah meja hijau terlebih dahulu. Kita maksimalkan di non litigasi terlebih dahulu, kan, sebelum masuk ke langkah-langkah berikutnya. Apabila hal itu tidak tercapai, maka dengan sangat berat lah kita akhirnya sedikit demi sedikit itu juga masuk ke ranah meja hijau dengan kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Tapi itu merupakan alternatif terakhir bagi khususnya bagi kami sendiri. Gitu. Oke. Dan tadi Anda menyebutkan itu menunjukkan kesadaran hukum itu relatif baik lah ya. Ini di Kota Cirebon ya. Anda sebagai Ketua LBH Ansor Cirebon Kota. Dan tentunya untuk melakukan kesadaran hukum, pencerdasan pada masyarakat, pengetahuan juga tentang perlunya sadar hukum ke masyarakat, LBH Ansor Cirebon Kota itu apa yang sudah dilakukan? Apa penyuluhan atau bagaimana gitu, Kang Zuizin? Ya, baik. Untuk LBH Ansor Ciko sendiri, Cirebon Kota sendiri, kita punya ada departemennya, Kang, departemen penyuluhan hukum. Nah, itu kami sudah melakukan penyuluhan hukum di pondok pesantren terhadap pengurus-pengurus pondok pesantren, bagaimana memberikan sebuah istilahnya legal drafting lah. Jadi membukukan peraturan pondok yang sekiranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kan semakin kesini klausul peraturan hukum itu bisa menjadi bumerang bagi pondok itu sendiri. Karena semakin khususnya di Kota Cirebon misalkan ada yang berbuat semena-mena, itu nggak kayak zaman dulu saya di pondok gitu, kan. Walaupun mohon maaf di tajir kan, itu malah seneng. Tapi kalau sekarang itu ya kadang dilaporkan, tidak terima bisa lapor, bisa dilaporkan betul. Akhirnya kita berikan edukasi perihal ya legal drafting itu. Jadi bagaimana membuat peraturan pondok yang tidak akan bersinggungan dengan hukum melanggar hukum lah, kira-kira begitu. Itu untuk di pondok pesantren. Di kelurahan juga kita sudah mulai merambah, Kang, untuk beberapa kelurahan di Kota Cirebon mengenai sadar hukum. Jadi bukan hanya di pondok pesantren, penyuluhannya itu di kelompok-kelompok masyarakat ataupun di apa lagi gitu, Kang Zuizin? Kami di nelayan juga. Di nelayan juga di daerah pesisir. Kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk masyarakat pesisir. Ya perlu juga, kan, legal fishing itu kan bagaimana kita mengambil ikan hasil laut itu dengan tidak melanggar hukum, itu kan ada aturannya. Kemudian nanti ada zona illegal eksklusif. fishing juga, nah, ya? illegal fishing itu kan lagi. Nah gitu. Jadi tidak hanya di tadi pondok pesantren, kelurahan, kita juga mulai merambah ke laut lah, ke nelayan gitu, kan. Itu ya sosialisasinya. Dan ini biasanya sosialisasi ini dilakukan setahun berapa kali gitu, Kang? Kalau sosialisasi kita sebulan itu hampir 2 kali, Kang. Karena
tugas kita juga, kewajiban kita juga di LBH itu salah satu pionir juga untuk memperbanyak atau meningkatkan kualitas masyarakat yang harus sadar hukum, sadar terhadap hukum kita. Karena negara kita itu kan, negara Indonesia adalah negara hukum yang tidak bisa terlepas dari hukum itu sendiri. Jadi apabila kita mengabaikan hukum, ya tentunya resikonya bagi kita sendiri, gitu loh Kang. Jadi ya ke depan juga kita nanti ada kesadaran hukum lalu lintas juga. Lalu lintas. Sosialisasi juga? Iya, sosialisasi. Di pondok pesantren, kelurahan. Pondok pesantren sama, cuman kita tekankan ke lalu lintas Kang. Ke lalu lintas kayak STNK, SIM, bagaimana, kemudian helm betul. juga, ya karena itu kan yang sering terjadi, apalagi kan Polri sekarang melalui Ditlantas ya, Polri itu Dirlantas itu sedang mencanangkan yaitu berkendara yang sehat, berkendara yang selamat, agar kita dan keluarga bisa teratasi semua lah, tidak terkena masalah hukum. Itu nanti ke depan tuh itu ya, begitu, sudah ada rencana. Dan kemungkinan ini akan dilakukan di bulan apa gitu Kang? Insya Allah di triwulan Kang. Triwulan berarti triwulan kedua ini ya. Triwulan kedua berarti ya bulan depan insya Allah berarti ketemunya. Di bulan September? Iya, insya Allah di bulan September. Ya. Oke. Dan itu yang sudah dilakukan oleh LBH Ansor Cirebon Kota, ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari LBH Ansor Cirebon Kota. Kemudian saat ini Kang Zuizin yang sedang ditangani oleh LBH Ansor Cirebon Kota, ini persoalan apa gitu Kang saat ini nih Kang? Terima kasih Kang Habib. Untuk sekarang ini kita dari LBH Ansor Cirebon Kota lagi mendampingi kasus-kasus yang banyak ya, kasus-kasus perlindungan anak. Perlindungan anak. Ini yang sedang marak nih Kang ya? Iya betul. Jadi undang-undang perlindungan anak, karena kan anak, terutama anak, kemudian 2 perempuan itu ya, anak terjadi yang saat berhadapan dengan hukum ABH ya. Betul. Ada kita yang lagi berjalan itu ada 2, ada anak berhadapan dengan anak, kekerasan penganiayaan anak terhadap anak. Kemudian ada korbannya anak, pelakunya adalah orang dewasa, gitu kan. Lah kita tetap canangkan, kedepankan masalah diversi dulu Kang. Diversi dulu, untuk artinya diversi itu janganlah kita tarik dulu misalnya ada pelaku anak. Anak umur berapa Kang Zuizin? 12 sama 8 tahun. Penganiayaan lah. Gitu. Ini di kota Cirebon gitu ya? Di kota Cirebon Kang, di kota Cirebon. Nah itu kan sebenarnya kita sudah lakukan berbagai upaya untuk mendamaikan, cuman lagi-lagi kita terbentur sama orang ketiga Kang. Orang ketiga itu yang istilah Cirebon ngompor-ngompor ya, akhirnya tidak pernah selesai. Cegelem damaiku, iya kan, dan seterusnya lah ya. Dan seterusnya. Nah itu yang kesulitan bagi kita. Makanya insya Allah di LBH Ansor Cirebon Kota juga nanti kita perbanyak sertifikat mediator Kang. Jadi biar kita jangan ambisi gitu Kang. Baik. Kang Zuizin, apa yang Anda tangani tadi ya, sedang dihandle oleh LBH Ansor Cirebon Kota, menangani persoalan anak berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan anak, dan seterusnya. Ini dalam catatan Anda dibanding dengan tahun kemarin, ada peningkatan nggak di tahun 2022 ini yang ditangani oleh LBH Ansor Cirebon Kota berkaitan dengan persoalan anak ini, anak dan juga perempuan kan? Betul. Iya. Ada peningkatan nggak? Tapi tahan dulu nih, Kang Zuizin dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan ada 2 WhatsApp yang masuk nih Kang. Yang pertama ini dari Bang Usil ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari Bang Usil, ingin menanyakan tentang bagaimana cara agar bisa ke LBH Ansor Cirebon Kota. Maksudnya cara konsultasi, kemudian saat menangani orang yang tidak mampu, apa nih syarat-syaratnya, katanya dari Bang Usil. Langsung dijawab saja, silakan Kang Zuizin. Terima kasih. Konsultasi katanya ke LBH
Ansor Cirebon Kota, bagaimana caranya katanya? Apa datang langsung misalnya ke kantor atau bagaimana Kang Zuizin? Silakan Kang Zuizin. Terima kasih. Untuk kami sendiri, untuk kantornya itu di Madinatul Najah, di Pondok Pesantren Madinatul Najah yang di belakang terminal itu, Kang. Untuk sekarang kita pindahkan ke Sambi Dalam. Nanti bisa bisa menghubungi Kang Apip, nggak apa-apa, Dokter Radar Cirebon juga nggak apa-apa. Nah, untuk masyarakat pencari keadilan khususnya yang tidak mampu dalam tanda kutip ya, ingin didampingi oleh LBH Ansor Cirebon Kota gitu. Ingin didampingi oleh LBH Ansor Cirebon Kota. Tidak ada syarat apapun sebenarnya, syaratnya sangat gampang. Tinggal apa itu, Kang? Ada belangko dari kita namanya surat keterangan tidak mampu, bukan SKTM untuk bantuan. Bantuan mohon maaf dana, tapi SKTM surat keterangan tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum. Jadi walaupun mohon maaf walaupun kaya tapi dia tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, kita bisa layani itu, Kang. Nah, gitu. Jadi ini tidak mampu secara ekonomi sepertinya nih WhatsApp nih. Tidak mampu secara ekonomi apalagi, kan? Gitu. Jadi di LBH Ansor Kota Cirebon ini semua masyarakat pencari keadilan itu boleh mengadu ke saya. Boleh mengadu ke LBH Ansor gitu. Khususnya. Jadi tidak terbatas, mohon maaf, yang mampu secara ekonomi dan tidak mampu apabila itu terkait masalah keadilan, terkait masalah hak-hak yang dizolimi, kira-kira begitu, itu kita bisa bantu itu. Jadi tidak pandang siapa itu, kalau kecuali corporate. Itu karena dilarang di undang-undangnya juga. Jadi corporate itu tidak bisa, perusahaan itu nggak bisa. Harus pakai kantor hukum biasa atau firma hukum, tidak bisa masuk ke lembaga bantuan hukum. Gitu, Kang. Itu ya. Oke, dan ini satu lagi ya, WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Gua Kidul, Kang. Di Kabupaten Cirebon ya. Ini juga menanyakan tentang bantuan hukum ya, tentang bantuan hukum. Bisakah dari Kabupaten Cirebon misalnya minta bantuannya ke LBH Ansor Cirebon Kota? Terima kasih. Dari Miminya Fajar, Gua Kidul. Silakan, Kang. Terima kasih. Kalau wilayah hukum kita mencakup seluruh Indonesia, jadi semua bisa ditangani oleh. Walaupun ini kabupaten ya. Walaupun itu Kabupaten Cirebon. Terakhir juga kita lagi menangani ya, sampai sekarang masih berjalan kasus PMI, Pegawai Migran Indonesia itu di Subang. Di Subang. Tapi meminta bantuannya ke LBH Ansor Cirebon Kota. Jadi ada sekitar 50 orang itu tertipulah sama pihak PT pemberangkatan itu, Pegawai Migran Indonesia. Itu tidak berangkat ke Jepang itu pada ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Iya, betul. Ternyata malah PT-nya kabur, kira-kira begitu. Nah, ini menandakan bahwa kinerja kita atau wilayah kerja kita itu seluruh Indonesia, Kang, pada umumnya. Tapi terkhususkan di Kota Cirebon karena kita memakai istilah ada wilayah kepanitiaan lah, DPC gitulah, Dewan Pengurus Cabang. Nah, biar terlokalisasi. Tapi kerjanya sih bisa kemana-pun, kemana-mana ya. Betul. Kita dilindungi undang-undang, Kang. Kecuali di luar negeri itu ada syarat khusus, Kang, bagi kita sebagai lawyer juga. Oke, dan itu ya dari Miminya Fajar di Gua Kidul, Kecamatan Kaliwedi. Ini satu kecamatan dengan Kang Zuizin. Iya, saya di warga Binangun, Kang. Iya, warga Binangun ya. Ini satu kecamatan kan? Oh iya. Iya, Kaliwedi kan? Iya, tetangga. Iya, tetangga desa ini Gua Kidul dengan warga Binangun. Oke, Kang. Yang tadi pertanyaan saya sebelum saya baca WhatsApp tadi yang masuk ya, bahwa di tahun 2022 ini yang ditangani oleh LBH Ansor Cirebon Kota berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum, ABH, anak berhadapan dengan anak, persoalan perempuan, kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. Saat ini yang ditangani oleh LBH Ansor Cirebon Kota di tahun 2022 ini meningkat atau bagaimana, Kang? Atau ada penurunan gitu, Kang? Silakan, Kang Zuizin. Ya, terima kasih. Secara by data, by name, by address itu kita untuk kasus yang tadi kayak
anak berhadapan dengan hukum, atau anak kebetulan berhadapan dengan anak lagi, atau anak berhadapan dengan orang dewasa ataupun sebaliknya. Kalau di data kami mengalami peningkatan, Kang. Oh, peningkatan. Kenapa mengalami peningkatan? Karena kita sosialisasinya masif, Kang, kepada kelurahan-kelurahan, masyarakat-masyarakat. Jadi akhirnya kita mencari. Nah, itu yang menjadikan peningkatan untuk pelayanan di LBH Ansor Kota Cirebon sendiri. Jadi kayak waktu awal sih kita masih belum melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT RW, itu belum. Nah, sekarang masifnya sosialisasi itu akhirnya menjadi feedback juga bagi kita. Akhirnya oh, ini ternyata muncullah aduan-aduan yang sangat sederhana juga banyak. Yaitu ada yang satu keluarga, anak sama kakeknya itu melakukan asusila, ya ada, ataupun dengan tetangganya melakukan asusila, dan karena keputusan keluarga akhirnya nggak mau ngomong, begitu, akhirnya itu menjadi kendala juga. Aib gitu Aib ya. begitu. Sedangkan si korbannya anak itu sendiri mengalami ngedrop gitu semuanya. Psikologisnya dia kalau ketemu orang sampai nggak berani itu. Dan jika LBH Ansor Kota Cirebon Kota menangani hal-hal demikian, juga ini menyediakan psikolognya gitu. Ada, Kang. Kita kerjasama dengan rumah sakit. Pokoknya salah satu rumah sakit lah di kota ya. Iya, oke. Ya, kita ada, kan. Ada yang swasta juga ada yang lulusan psikolog. Kebetulan teman ya, akhirnya kita jadikan konsultan. Apa, Kang, penyebab dari kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum, kemudian anak berhadapan dengan anak, kemudian persoalan perempuan, kekerasan perempuan, apa gitu, Bang, persoalan yang dihadapi mereka ketika misalnya curhat atau ngobrol dari hati ke hati dengan psikolog itu, apa gitu, Kang? Yang kita hadapi kemarin, yang sudah kita lalui itu rata-rata itu karena aktivitas, Kang, tingkat aktivitas seorang, mohon maaf, orang tua ya, yang jarang akhirnya abai gitu, betul ya? Kepada anaknya. Kemudian pelakunya juga sama, karena pelakunya juga tidak bekerja, rata-rata tidak bekerja. Oh, pelakunya pengangguran, akhirnya kebanyakan mikir, kebanyakan halusinasi. Akhirnya kebetulan ada anaknya yang lalai terhadap orang tuanya, anak dilalaikan sama orang tuanya, akhirnya terjadi hal-hal demikian, Kang. Nah, itu jadi faktor demikian yang mempengaruhi tingkat. Kemudian yang perempuan itu biasanya berawal rata-rata dari media, Kang. Oh, maksudnya? Dari media itu komen-komenan gitu, Kang. Oh, di media sosial di media gitu. Sosial Media sosial misalnya media, iya. Saling ini berbalas gitu, begitu? Iya. Jadi akhirnya ribut juga di dunia nyata. Oh, bukan lagi di dunia maya, iya, tapi di dunia nyata juga akhirnya. Itu sangat sederhana. Atau ribut gara-gara misalnya janjian di sosial media, kemudian ketemu langsung akhirnya ribut gitu. Iya, bisa ribut, jadi begitu. Bisa jadi, Kang. Itu gara-gara cuman ngomen makanan gitu lah, cuman ngomen makanan nggak enak yang lah. begitu? Iya. Testimoni lah kira-kira. Iya, rasanya dia enak, jujur, gitu. betul. Oh, akhirnya ribut. Akhirnya sampai ke lapornya Dumas, ya. Kemudian didumaskan di aduan masyarakat ke kepolisian. Akhirnya kita tarik, ya udah, masalah kayak gitu nggak usah lah sampai ke begitu. Alhamdulillah selesai sebelum naik ke tahap selanjutnya. Kalau persoalan anak nih, Kang, memang di mana-mana kan lagi naik nih ya. Betul. Persoalan yang dihadapi, persoalan anak, tawuran antar pelajar, kemudian juga kekerasan pada anak juga, kekerasan seksual dan seterusnya. Ini juga ditangani juga oleh LBH Ansor Cirebon Kota, Kang Suizin. Iya, kami itu ada 2 bulan atau sebulan kami menangani ada tawuran itu di daerah kota lah begitu, sampai hampir meninggal, Kang. Gitu. Tawuran antar pelajar? Iya. Sampai hampir meninggal, kemudian akhirnya kita dampingin pihak korbannya, kemudian kita mediasi, alhamdulillah tidak sampai naik, Kang. Alhamdulillah. Ya, makanya kita perlukan, pokoknya di LBH Ansor itu kita kedepankan mediasi terlebih dahulu, Kang. Nah, itu tawuran pelajar, kemudian yang ada juga tawuran antar itu, geng motor lah istilahnya, malam. Iya, betul. Betul. Oke, bagaimana ketika menangani geng motor yang memang saat ini
juga marak di kota Cirebon ya. betul. Tapi tahan dulu nih, Siap. Kang Suizin dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih mengundang Anda kembali. Silahkan yang ingin bergabung atau Anda ingin berkonsultasi, ini berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemirsa. Silahkan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, atau Anda bisa interaktif langsung melalui WhatsApp dan juga bisa melalui SMS. Ini satu lagi Kang yang masuk ini dari pemirsa di Watu Belah. Ya, Watu Belah sumbernya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya ingin berkonsultasi mengenai persoalan yang dihadapi oleh keluarga saya, yaitu tentang persoalan tanah katanya ya. Saat ini menurut Kang Ahmad ya, bagaimana sih sebaiknya untuk mengukur tanah itu? Apakah melibatkan pihak kelurahan, karena ini Watu Belah kan kelurahan Kang, atau kemudian disaksikan oleh para tetangga sebagai saksi, atau bagaimana? Karena saya tidak ingin persoalan tanah ini akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini persoalan sensitif Kang, persoalan tanah ini persoalan tapal batas. Nah, menurut Kang Ahmad katanya bagaimana saya ini sebaiknya? Terima kasih katanya. Terima kasih. Untuk masalah tanah ini sebenarnya pekarangan ya, ini sangat sensitif dengan tetangga. Itu yang terbaru itu ada yang tidak bisa lewat gara-gara ribut anaknya itu sampai di tembok itu kan akhirnya nggak bisa keluar walaupun tanah sedikit. Saya juga pernah ada kasus itu di kota Cirebon. Ditangani oleh sama ya, ditangani sama LBH Ansor. Anaknya itu berkelahi dengan anak tetangganya. Akhirnya dia tetangganya punya tanah sedikit tapi persis di depan pintunya. Dipagar, dikasih batu gede-gede, akhirnya nggak bisa keluar. Kita mediasi sampai, mohon maaf, sampai akhirnya yang dalam tanda kutip kita yang rugi. Akhirnya kita bikinkan kompensasi agar kita beli tanah itu buat saya, tapi untuk diurus bersama, dipakai bersama. Akhirnya sedikit Kang, cuman setengah meter lah kali 2 meter. Gitu ya? Iya, memanjang itu. Nah, itu akhirnya kami tengah-tengahi dengan ya cara seperti itu. Akhirnya nggak apa-apa lah kami dari LBH Ansor yang mohon maaf keluar biaya lah untuk membeli tanah itu, dan biar akses jalannya jalan lagi. Nah gitu. Jadi sampai di situ demi gara-gara anak, gara-gara anak awalnya. Akhirnya orang tuanya ribut. Nah makanya untuk tadi yang mengukur tadi, tapal batas betul, itu enaknya bagaimana katanya Kang? Jadi yang terpenting, yang paling utama dulu adalah kita libatkan tetangga sama kelurahan terlebih dahulu, RT RW. Itu karena untuk saksi Kang. Sebelum nanti ranahnya ke lebih jauh lagi ke notaris, ke BPN, itu kita langkahnya di kelurahan dulu dan tetangga biar tahu oh ini benar. Karena saksi itu Kang sangat berpengaruh lah, sangat penting. Apabila kita tidak ada saksi, ya itu terjadi di kota Cirebon itu karena tidak ada saksi. Akhirnya kejadian itu ini punya saya, ininya enggak, mana saksinya, enggak, tidak ada saksi. Akhirnya di tengah-tengah ya sudah saya beli tanahnya, punya siapa ya sudah, uang itu dititipkan ke Pak RT, sok silahkan Pak RT, tapi ini tanah milik saya hibahkan buat mereka berdua, gitu kan? Ya, nah, gitu kira-kira. Baik. Pertanyaan saya kembali nih Kang Suizin ya, berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan anak. Kemudian kasus-kasus yang menimpa perempuan ya yang ditangani oleh LBH Ansor Cirebon Kota. Yang tadi Kang Suizin sebutkan, ini juga persoalan yang ditangani adalah geng motor gitu. Betul. Nah itu bagaimana Kang di tahun 2022 ini dalam catatan Anda sebagai Ketua LBH Ansor Cirebon Kota? Untuk Kota Cirebon sendiri Kang, kejadiannya sangat banyak lah kalau di data kami. Termasuk pokoknya yang di berbagai kota di berbagai daerah di Cirebon itu kan catatan kami itu
sebenarnya faktor satu sih Kang, faktor orang tuanya itu yang terlalu membebaskan anak asuhnya itu, kemudian terlalu menyayangi lah secara berlebih karena saking sayangnya akhirnya begitu ya. Karena di kota Cirebon rata-rata pegawai Kang jarang bersentuhan secara 24 jam lah kira-kira dengan anak itu dengan ya. anaknya. Akhirnya anak mencari kesibukan lain. Nah, kompensasinya apa? Akhirnya meminta kepada orang tua, ya sudah kalau ibu atau bapak sering keluar, berikan saya ini, berikan saya ini. Akhirnya itu yang menjadi lalai terhadap orang tua terhadap anaknya itu Kang. Jadi sangat banyak Kang. Kalau untuk catatan kami di geng motor ya itu salah satunya faktornya faktor kelalaian dari orang tua itu sendiri, begitu Kang. Kalau di kota Cirebon tentang persoalan perempuan gitu Kang, Kalau kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya, misalnya perceraian dan seterusnya gitu. Kalau di kota Cirebon untuk tingkat perceraian, kebetulan saya juga kan aktif di Posbakum Pengadilan juga, Pengadilan itu agama sangat ya. minim lah, sangat sedikit. Jadi 1 tahun itu tidak sampai 1000, tidak sampai. Berbeda dengan Kabupaten yang Cirebon. lain ya, pokoknya ya. Gitu. Ya, kalau di kota Cirebon tidak, karena masyarakat di kota Cirebon khususnya untuk bidang perdata Islam atau keperdataan perceraian ya khususnya itu tidak begitu signifikan Kang, karena masih repot untuk mereka, itu masih berpikiran repot nanti kalau sudah cerai, nikah laginya susah, mengurus anak juga susah, akhirnya mereka lebih sadar hukum terhadap begitu yang susahnya mengurus administrasi yang lainnya gitu. Oke, kalau pekerja migran PMI ya, pekerja betul. migran Indonesia yang dari kota Cirebon bagaimana Kang? Ada yang di handle atau ditangani oleh LBH Ancor Cirebon Kota, ada ya yang tangani Kang? Kalau PMI untuk di kita ada, belum banyak Kang, belum banyak. Itu ada di kota Cirebon itu terkait berangkat secara ilegal, akhirnya sampai di sana meninggal, PT-nya tidak tanggung jawab. Nah, akhirnya kita lakukan upaya hukum, diplomasi lah sampai kementerian, akhirnya alhamdulillah bisa pulang, walaupun tanpa pesangon, tanpa apapun, tapi bisa pulang. Bisa dipulangkan. Iya, ya? itu di kota Cirebon. Oke, saat ini yang sedang ditangani oleh LBH Ancor Cirebon Kota apa gitu Kang Zuizin? Saat ini nih? Pemerkosaan di bawah anak, di bawah umur, mohon maaf. Iya, yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu dilakukan oleh orang-orang terdekat biasanya? Orang gitu? terdekat itu tetangga. Ada satunya lagi porno aksi. Gitu. Porno aksi. Tetangganya juga sama terhadap anak kecil umur 8 tahun. Nah, itu kan padahal itu kan masih bisa dimediasikan. Cuman akhirnya ya lagi-lagi orang ketiga Kang. Faktornya itu lagi-lagi orang ketiga yang ngomporin lah, memanas-manasin, akhirnya masalah itu tidak pernah selesai. Padahal anak itu sudah sekali ngomong juga nggak ngerti apa-apa, anak udah ya udah aja sebenarnya untuk cuma ada secara psikologis itu. Ada yang ngomporin itu Kang. Ngomporin ya. Kecuali mohon maaf, kecuali pemerkosaan, kecuali pencabulan itu anak bisa langsung psikisnya langsung kena. Tapi kalau masih asusila, tindakan masih tidak sampai mohon maaf pemerkosaan, itu masih bisa ditangani sebenarnya. Untuk tinggal bagaimana orang tuanya saja. Jadi makanya untuk orang tua ya lebih kedepankanlah mediasi tenimbang apa sih yang didapat, akhirnya kan kepuasan nanti misal udah selesai dia pasti balas. Oke, dan LBH Ansor Cirebon Kota dalam hal ini titik beratnya adalah mediasi Kang. Kami 99% win-win solution ya, win-win jadinya solution ya. betul. Jadi jangan sampai person to person itu kita harus kedepankan daripada government to person, misalnya polisi akhirnya dengan orangnya itu akan sangat sulit Kang, begitu. Lebih baik udahlah mediasi saja. Mediasi saja. Dan selama ini bagaimana Kang respon setelah dimediasi dan seterusnya gitu Kang? Alhamdulillah, kalau yang kami tangani seandainya itu tidak ada orang ketiga Kang, selesai semua Kang untuk di tingkat mediasi. Karena pengaruh orang ketiga itu sangat signifikan Kang sebenarnya, yang tidak tahu menahu dan tidak menanggung akibat apapun sebenarnya orang ketiga itu, makanya cuma bisanya ngomporin saja, nyulet lah ya. Iya, nyulet begitu Kang. Itu ya. Jadi ini lebih banyak untuk dimediasi ya, kemudian mencari solusi win-win
solution, dan selama ini berhasil gitu Kang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Kang, ini pertanyaan berikutnya nih berkaitan dengan LBH Ansor Cirebon Kota. Nah, program terdekat apa gitu Kang yang akan dilakukan oleh Anda sebagai ketua LBH Ansor Cirebon Kota? Kami untuk di tingkat nasional, kami akan menyelenggarakan pelatihan mediator, Kang. Pelatihan mediator bersertifikat. Kita kerjasama dengan LBH Ansor Pusat dan WMC, Wali Songo Mediation Center, Jogja. Jadi nanti kami akan merekrut sesuai dengan persyaratan pelatihan mediator, yang mana harus ini sesuai perma juga, jadi mengedepankan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan-tindakan yang lain. Kalau di kepolisian ada restoratif justice, ada diversi, itu kan langkah-langkah hukum yang jangan sampai ke arah yang lebih lanjut gitu. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Zu izin usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Kang Zu izin nanti kita dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Zu izin, silakan di closing statement segmen terakhir ini, pesannya apa untuk pemirsa di rumah, baik misalnya Anda ingin mengucapkan selamat kembali untuk Pak Kapolres, silakan, selamat ulang tahun, silakan Kang. Terima kasih untuk closing statement saya untuk selaku Ketua LBH Ansor Kota Cirebon ya, Ahmad Izin, kepada masyarakat khususnya Kota Cirebon untuk sadar terhadap hukum. Kita negara-negara hukum, hal-hal yang sepele pun kita harus pikirkan, berlalu lintas, kemudian di rumah, dimanapun itu, karena hukum itu selalu melekat di dalam diri kita. Nah itu, jadi jangan sampai hal-hal yang sepele itu menjadikan kita susah untuk beraktivitas karena permasalahan hukum. Padahal banyak-banyak aktivitas yang positif yang bisa kita lakukan. Kemudian saya ucapkan sekali lagi untuk Pak Kapolres AKBP M. Fahri Siregar yang sedang berulang tahun hari ini. Semoga Bapak Kapolres Pak Fahri diberikan oleh Allah kesehatan dalam mengemban tugas dan amanah sampai kapanpun. Dari saya cukup sekian. Oke, terima kasih nih Kang Zu izin sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan WhatsApp-nya di pagi hari ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.